sama kami saat ini, terutama yang ada di IG Live Daniel Hendrata. Dan juga Anda silakan boleh reshare ulang karena sebentar lagi kita akan mulai bincang-bincang dengan Mbak Tuan yang cool, keren, beken satu ini ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya akan langsung seperti biasa, ini ada bonus round ya. Jadi tadi firman Tuhan yang diberitakan oleh Bro Jesse ini keren banget gitu. Jadi very simple tetapi memang mengena banget gitu. Nah, sekarang gantian saya mau tanyain beliau. Ada 6 pertanyaan yang sifatnya lebih personal ya Bro ya. Oke. Saya ingin bertanya tentang masa depan Bro, tentang masa kini dan masa lalu. Yes. Boleh ya? Please. Kita do. terbuka dan iya. ini sahabat saya saudara ya. Jadi dia belum tahu apa yang saya tanyakan. Jadi nanti Bro tolong jawab dengan cepat. Kemudian nanti kita akan ngomong-ngomong soal itu. I'll Ya, try my siap best. Bro? Ya. Yang pertama, konservatif or liberal? Liberal. Right. Khotbah or masak? Dua-duanya. Or Bro. If you have to choose. Masak. Masak, oke. Ke gereja atau sepedaan? Sepeda. Sepeda. Tattoo or not tattoo? Tattoo. Tattoo. Tetap single or remarried? Remarried. Remarried. Rock music or pop? Rock music. Rock music, oke, keren banget. Oke, kita akan mulai bertanya lebih dalam lagi. Yang dimaksudkan dengan liberal itu gimana? Pandangan Bro tentang being liberal itu kan kata-kata ini kadang-kadang orang bilang nanti orang hidupnya sembarangan kalau liberal, harus konservatif gitu. Gimana Bro? Silakan. Liberal, saya punya pengertian gini, kita membuka pikiran kita terhadap hal-hal yang baru. Seperti yang baru kita sharingkan sama-sama bahwa banyak sekali hal yang baru yang bermunculan. Ya, seperti Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang. Setiap generasi punya ciri khasnya masing-masing. Ya, nah kita mesti liberal dengan hal-hal seperti ini. Oke, tahun lalu kita masih gereja di gedung semua, tiba-tiba hari ini di rumah semua. Kita harus mulai punya pemikiran-pemikiran yang istilah sekarang disebut dengan new normal. New normal. Okay. Ya, nah liberal dalam pengertian seperti itu bukan liberal kita jadi bebas bikin dosa, tidak seperti itu. That's my point of view about liberal. Right. Nah, masalahnya kan banyak orang yang tadi Bro bilang, mereka khawatir bahwa kalau semuanya boleh, nanti orang itu akan memanipulasi yang namanya kebebasan. Bukankah kayak gitu Bro? Nah itu makanya gereja dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa. Ya, Bisa jelaskan? Kelemahan gereja selama ini cuma khotbah doang, pemuritan nggak ada. Ya. Oh gitu. Discipleship itu nggak ada. Tapi kan bukannya banyak gereja mereka udah punya kelompok sel, udah punya pemahaman Alkitab, udah punya kebaktian tengah minggu, doa puasa, menara doa, kan sudah dari Senin sampai dengan hari Minggu kembali itu udah rapet banget gitu. Ya. Gimana Bro? Ya, yang saya ngelihat begini, gereja terlalu sibuk dengan program. Sampai akhirnya mereka lupa melakukan yang satu ini yang paling penting, yang sangat esensial, namanya pemuritan. Ya, pemuritan itu bukan khotbah. Ya. Karena pemuritan itu kayak Yesus saja. Yesus itu followernya cuma 12. Ya. Berkhianat lagi satu. Kalau hari ini kan kita kayaknya pelayanan untuk demi konten aja gitu loh. Ya, impact-nya itu kalau dilihat sangat sedikit banget gitu. Nah, Yesus hanya memuridkan 12 orang, satu gagal, tapi 11 yang lain jungkir balikin dunia. Wow. Dan paham ini yang dicuri sama kelompok komunis. Ya, salah satu buku panduan mereka Kisah Para Rasul 2 kan? Milik saya, milik bersama. Sosialis. Ya, mereka mengambil komunis itu dari gaya hidup komunal. Ya, mereka melatih 17 anak muda, dikirim dari Moskow, impact-nya adalah 2/3 benua Eropa jadi komunis. Wow. Nah, ini yang kita kehilangan hari-hari ini. Kita cuma mau hura-hura doang, ya, acara hari Minggu dipindahin ke cell group, tanpa adanya pemuritan. Okay? Bisa lebih spesifik nggak yang dimaksud? Karena pada waktu kita ngomong tentang program-program tadi itu, pasti banyak gereja juga merasa, loh bukannya itu bagian program daripada pemuritan kami. Kenapa dibilang hanya program aja, bukan pemuritan gitu? Karena pemuritan itu lebih kepada membagi hidup ya. Dari leadernya ke orang-orang yang dimentor. Nah ini nggak ada. Semuanya hanya dituntut untuk datang, hanya dituntut untuk ngasih kolekte, tanpa melihat sisi lain dari humanity orang-orang tersebut. Kita tuh nggak ada gitu-gituan. Kita kehilangan malahan gitu-gituan. Ada nggak satu parameter di mana pada waktu ternyata program itu
program itu adalah hanya program dan bukan pemuritan. Supaya kita bisa lebih pintar nih, orang-orang yang ke gereja biasanya. Kita lihat dari Yesus aja lah. Ya. Yesus 3,5 tahun hanya spend his life dengan 12 orang itu. Dia terima khotbah cuma 2 kali. Di Matius 5 sama Matius 24. Khotbah di bukit sama khotbah akhir zaman. Ya. Makanya khotbah sama pemuritan itu beda. Ya, kita sekarang cuma sibuk khotbah kan. Tapi bagi hidup dengan orang lain, kita mungkin nggak ada. Gitu. Nah, itu hal yang spesifik yang Yesus buat yang patut dicontoh hari ini. Karena Yesus sebelum naik ke surga, salah satu pesannya untuk pemuritan kan, Betul. ajarkan mereka untuk melakukan. Ya, ajarkan mereka untuk melakukan, bukan ajar mereka untuk mendengar, untuk datang, untuk kasih kolekte, bukan gitu doang. Tapi ajar mereka. Nah, pemuritan yang sukses adalah kalau anak didik kita itu sampai level melakukan. I see. Ya, bukan cuman rajin datang doang. Bukan cuman rajin duduk di gedung gereja, bukan, tapi sampai dia levelnya melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan Yesus. Nah, kalau dalam konteks Jesse sendiri nih, apa yang Bro udah lakukan dalam memuridkan tadi yang kan istilahnya kita harus melakukan satu tindakan dan bukan cuman ngomong doang nih. Nah, bisa cerita nggak ke kami apa yang Jesse lakukan dalam memuridkan nih? Salah satu contoh yang saya pernah mungkin ekstrim ya. Saya pernah terima 12 penjahat di rumah saya. Wow. Kita tinggal bareng 4 tahun. Under one roof. And then my daughter masih kecil banget waktu itu. Pangeran belum ada. Umur berapa? Angel masih 1 tahun kalau nggak salah Angel. Iya. Oke. Masih 1 tahun. Dan saya tinggal dengan 12 penjahat ini selama 4 tahun. Wow. Saya sharing makanan sama mereka, sharing yang saya nggak sharing cuman kamar tidur saya. Yang lain saya sharing sama mereka. Right, berarti kamu menghidupi mereka lah. Ya. Istilahnya kamu ngebayarin mereka karena mereka penjahat, mereka biasanya mungkin harus malakin orang, jadi preman dan yang lain-lain. Is that so? Ya. Yang kelakuan terburuk yang dari 12 murid Jesse ini apa yang pernah mereka lakukan? Mereka masih jual drugs dari dalam rumah. Dari dalam rumah kamu? Dari dalam rumah, ya. Dan itu yang paling terburuk sampai polisi datang dan lain sebagainya. Saya harus bicara sama polisi, ya, sampai ribet urusannya. Tapi thank God itu anak dilepasin karena polisi tahu dia tinggal sama pendeta saat itu. Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak boleh, ya. Dan ya singkat cerita, after 4 years, 12 anak ini hidupnya dipulihkan. Bahkan hubungan mereka dengan orang tua mereka dipulihkan total. Orang tua mereka dari Ambon, dari Medan berdatangan ke Jakarta karena nggak percaya anak-anak mereka berubah. Wow, khawatir nggak waktu itu? Kenapa, maksudnya is that wise kalau misalnya kalau kita bisa tanya dalam konteks tentang apa yang Jesse lakukan pada saat itu? Kalau ngelihat sekarang baru takut. Kalau ngelihat ke belakang. Tapi zaman itu karena Tuhan yang suruh, so saya bikin. So kalau nggak disuruh sama Tuhan untuk nampung orang-orang kayak gitu di rumah, ya jangan dibikin. Oh, oke. Jadi kuncinya adalah apa yang kita dengar dari Tuhan, yang Tuhan mau kita lakukan, baru kita lakukan. Jadi bukan istilahnya, oh keren juga nih ya, Jesse lantang nih, gue juga bisa ah. Kemudian besok 12 bromocora atau residivis masukin rumah, kemudian masalah gitu. Is that so? No, jangan fotokopi lah. Kita mesti dengar dari Tuhan. Tuhan maunya apa, ya, baru kita execute. Tapi masalahnya being liberal dengan apa yang tadi kamu lakukan itu kan berarti agak susah juga untuk melihat adanya growth in quantity. Nah, padahal pada zaman ini, zaman modern, teknik yang benar itu adalah adanya growth dalam quality and quantity. Nah, gimana nih? Ini kita ngomong soal pelayanan dulu. Ya, I still choose quality. Right. Ya, karena ya kembali ke Yesus. Yesus cuma 12 jemaatnya. Ya, kalau Yesus punya gereja hari ini pasti dicela orang karena satunya bunuh diri. Ya. Dan Yesus cuma 12 tapi dia membangun kualitas dalam kehidupan murid-muridnya. Apakah berarti nggak boleh punya gereja besar, bro? Boleh aja. So how do you make sure kalau misalnya, kalau Jesse kan nggak pernah ngembalain gereja. Nah, if you had the opportunity untuk mengembalakan sebuah gereja, nah kemudian kira-kira kalau ada 1.000 orang tiba-tiba ditambahkan dengan cara apapun juga lah. Kita nggak ngomong metodenya sekarang dulu.
how do you make sure kalau jemaat yang 1.000 orang itu akan dimuridkan dan bukan ngikutin program? Karena eventually pada waktu roda pelayanan udah berputar, ini automation system akan masuk. Gimana bro? Tergantung kita bikin sistemnya gimana. Bisa elaborate? Saya pernah lihat ada gereja di Jakarta, di Brazil, yang berhasil dengan jemaat yang ratusan ribu sudah. Oke. Sudah ratusan ribu, mereka berhasil dengan cell groupnya mereka. Jadi gembalanya itu memuridkan hanya 12 orang. 12 orang ini nanti muridkan 12 lagi. Sampai semuanya kebagian. I see. Seperti itu. Jadi istilahnya dari gembala memuridkan dan murid dimuridkan lagi. Yep. Dan mereka memuridkan ulang, multiplikasi berarti. Yes. Oke, kalau gitu oke. Oke dong. Jadi istilahnya karena pada waktu kita sebagai pembicara tamu nih ya, kan otomatis lebih semangat juga nih khotbahnya, nggak bisa dipungkirin daripada khotbah ke 12 orang, daripada khotbah 12 orang ke 12.000. Kira-kira you enak mana bro? Khotbah sama 12 orang. Serius? Ya. Tapi PK-nya kan kecil. That's why I'm still working. Alright, oke. Cool. Kita masuk pertanyaan kedua, khotbah or masak. Kenapa pilih masak? Apakah ada hubungannya dengan tadi itu? Yes, masak itu been my passion since I was little. Mama papa dulu kalau beli martabak, Billy, Stanley, semua my brothers itu tunggu di mobil. Saya akan ke tempat martabaknya dan lihat orang martabaknya bikinnya seperti apa. Gue juga suka lihat orang masak bro. Iya, dari kecil. Oke. Dari kecil pokoknya ada orang bikin apalah, nasi goreng dan lain sebagainya. Kayak asik banget gitu ya. Asik It's like banget. really an art gitu. Iya, art banget betul, seni banget. Iya. Dan sebenarnya dulu korban bully sih. Waktu SMP masuk Tata Boga. Dan dibully, diteriakin banci lu. Gede badan doang gitu. Lu apain bro? Iya. Tonjok langsung gitu? Enggak, itu karena di kelas Tata Boga itu yang cowok emang cuma 2. Yang lain perempuan semua. Gitu loh. Nah akhirnya waktu naik ke kelas 2, I told my mom and dad, udahlah gak mau ikut Tata Boga, masuk basket aja. Loh kenapa? Kamu kan suka masak. No, banci. Jadi pikiran saya sempat kalau lihat ada cowok ke dapur, wah banci itu pasti. Wow. Sempat begitu. Itu bahaya dari bully itu sampai sedemikian rupa bahayanya. I see. Ya, so kira-kira 12 atau 13 tahun lalu, akhirnya itu passion, ya namanya passion ya nggak pernah di uninstall sama Tuhan. Iya. Nggak pernah. Apa yang membuat passion kamu bisa tiba-tiba muncul kembali gitu? Ya, again lihat orang masak, lihat cowok-cowok mulai banyak yang masak masuk TV dan lain sebagainya. Gordon Ramsay. Belum ada kayaknya dia waktu itu. 13 tahun lalu kayaknya dia belum muncul. Oke. Dan iya belum. Dan saya mulai datengin my mom again. And then because for me dia adalah my master chef. My mom. Right. Menurut gue tuh dia kalau masak luar biasa banget. Nah saya minta ajarin dia. Mah daripada sekolah masak lagi, Jesse kan udah sibuk di pelayanan bla bla bla. Mama dia yang ajarin masak. Dan tiba-tiba she said yes. Singkat cerita, dia bilang, oke, kamu datang seminggu 2 kali ke rumah mama kan ajarin kamu masak. Wow. Ya, and wow, itu kayak kompor dikasih api lah. Ini kayak masuk ke Shaolin Temple gitu berarti? Iya. Right. Ya, dan mama ajarin semua. Dan ternyata buku-buku resepnya tuh luar biasa yang dia catat dari zaman dulu. Wow, jadi ini old school method ini semua? Old school semua. Alright. Ya, metodenya old school banget. Alright. Kebanyakan menunya makanan genre-nya apa? Mama selalu bilang makanan rumah. Makanan rumah. Makanan rumah kita kayak gini. Oke, teman-teman sekalian mungkin yang belum terlalu familiar dengan mereka. Mereka nih sahabat kami banget, saudara ya. Mulai dari kenal banget sama Tante Min, tahu Om John almarhum, kemudian kakaknya Billy juga sering khotbah di sini. Ini Jesse, kenal semua lah gitu loh ya. Jadi mereka nih keluarga crossbreed gitu loh ya, Indian and Chinese gitu loh. Jadi ini unik banget gitu. Jadi ini biasanya lebih dimasak itu apa? Makanan Indonesia, Indian food, Japanese food, what food? Indonesian. Apakah masakan Belanda? Indonesian, Indian sama Belanda juga ada. Right. Di rumah. Mama bilangnya ini masakan rumah kita. Seperti itu. So
Mama nggak pernah ngajarin untuk masak dari negara tertentu. Dia cuma bilang ini masakan rumah kita, walaupun dari India, walaupun dari Belanda, tapi diramu di rumah ini. Wow, Gitu. itu istilahnya diadaptasi dengan seleranya kalian. Ya, jadi kalau zaman sekarang di bisnis F&B terkenalnya dengan istilah fusion. Fusion, I see, oke. Nah, ini teman-teman juga yang belum pernah tahu, Pastor Jesse Lantang ini punya satu bisnis sekarang ini ya. Saya endorse bro, boleh nggak ya? Namanya Temurun gitu. Jadi kalian yang belum tahu harus ikut deh IG dia, yaitu Jesse Lantang. Ada IG-nya khusus nggak Temurun? Ada Temurun Kitchen. Temurun Kitchen. Oke, jadi makanannya juga enak-enak banget. Cuman saya belum pernah dikirimin nih. Jadi endorse-nya belum bisa klong gitu loh ya. Kode. Kalau boleh tahu nih bro, kira-kira yang gua pernah cicipin ini adalah cheesecake old school kamu gitu. Yang lain belum tahu gitu. Kira-kira signature dish-nya dari Temurun Kitchen itu apa? Sekarang ya itu retro cheesecake itu udah signature banget. Nambah sekarang ya saya percaya Tuhan yang tambahin. Sekarang ada cake namanya cashew mocha cake. Cashew mocha cake. Ya, orang-orang bilangnya nougat cake. I see, wow. Karena kacangnya itu harus pakai cashew yang memang. lengket-lengket itu juga kayak gitu. Karena di caramelize sama gula. Nah, tell me, it became a business now. Apa yang membuat kamu akhirnya berani untuk melangkah bahwa it should be a business? Again, saya orangnya adalah nggak mau bergerak kalau Tuhan nggak say yes. Nah, yang Tuhan suruh adalah kamu bikin ini usaha di rumah. Ngertinya baru sekarang, waktu pandemi ini. Padahal waktu itu bro banyak di Bali kan? Cerita waktu itu mau buka satu restoran di Sanur, tempat udah dapet tinggal mau renov. Gua kira udah jadi restoran bro, gimana? How is it now? Nah itu Tuhan kayak apa ya, dikasih lampu merah semuanya. Really? Kayak semuanya kehalang semuanya, tapi yang di rumah malah membesar. Gitu. Nah ngertinya baru sekarang waktu pandemi semuanya di lockdown, kita malah increase 40%. Volumenya malah increase 40%. Revenue kita increase 40%. Wow, amazing. Nah, ini rewind dikit. Pada waktu kamu dapat lampu merah nih, bisnis kamu nggak bisa jadi sebuah restoran gitu. Itu waktu itu bulan berapa dan tahun 2019 kah atau kapan? 2019. Bulan berapa waktu itu? Agustus, September. Alright. Ya, bulan-bulan itu. How did you feel at that time? Jengkel nggak? Jengkel, cuman saya sekarang lebih kepada ya udah, mungkin Tuhan akan siapin yang lebih baik lagi nanti. Saya punya mindset seperti itu. Jadi udah nggak kayak dulu yang kalau nggak bisa maksa. I see. I was like that, but not anymore. Berarti you konservatif dong? Nggak juga. Karena kalau orang yang nggak konservatif kan nggak bisa. Pokoknya kalau gue tahu ini ya ini gitu. Nah itu cuman jiwa muda aja. Berarti sekarang Jesse Lantang udah more wise. Iya. Berarti liberal but yet ada bau-bau konservatif mulai muncul. No, I'm just older. Oke, good. Next question. Kenapa pilih sepedaan kok nggak ke gereja gitu? Saya punya prinsip gini, daripada kita ke gereja mikirin sepeda, mendingan kita sepedaan tapi mikirin Tuhan. Oh gitu. Tapi bro, kan ini fenomena banget gitu ya. Jadi maksudnya apakah nggak sebaiknya orang-orang itu kan gini, gue juga pengen sepedaan. Dan istilahnya sepedaan itu satu hal yang cukup mahal sekarang. Istilahnya kalau beli sepeda murah, nggak keren juga gitu kan ya. Kalau beli sepeda mahal, nggak mampu juga. So, what should we do gitu? Mungkin bagi teman-teman yang lagi pengen untuk go west gitu. Kita harus punya mindset kalau olahraga bukan untuk gaya-gayaan. Olahraga ya olahraga untuk sehat. Jadi sepedanya yang meets our needs lah. Ya, jadi nggak perlu mahal-mahal karena sepeda buatan Indonesia banyak yang keren kok. Oke. Dan harganya cukup terjangkau. Mulai dari istilahnya paling bawah sampai paling atas. Ya. Semua ada? Ada semua. Nah kalau bro sendiri sepedanya apa bro? Sepeda jenis yang saya pakai itu hybrid. Oke, jadi bisa cerita nggak? Dia gabungan antara road bike dengan mountain bike. Gua nggak ngerti banget bro, bisa ceritain nggak bedanya? Kan ada orang-orang yang mendadak Brompton gitu, kemudian ada yang tiruannya Brompton, ada yang macam-macam lagi. Itu bedanya apa gitu loh? Ya, Brompton tuh sebenarnya sepeda buat ini ya, dari stasiun ke stasiun, dari rumah ke kantor. Ya. Yang jaraknya tuh nggak jauh, yang cuma 10-15 kilo.
Itu 10-15 kilo. Brompton diciptakan untuk itu. Naik kereta makanya bisa dilipat. Jadi bukan heavy duty ya? Bukan. Alright. Bukan. Tapi saya lihat tuh ada beberapa teman-teman yang mereka keren juga tuh naik Brompton. Sampai misalnya sampai 25 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya gitu. Makanya di tempat sepeda paling banyak di servis Brompton. Oh. Karena dipakai untuk yang dia sebenarnya nggak dibuat untuk itu. Ya, hancur dong berarti? Ya nggak hancur, cuman jadi aus saja, bautnya, sekrup-sekrupnya, dan lain sebagainya. Jadi Brompton nggak dibuat untuk touring bike, bukan seperti itu. I see. Ya, jadi touring bike itu lebih ke road bike dan mountain bike. Alright. Nah, untuk teman-teman yang suka cross country ride, masuk ke lubang lah, lumpur-lumpur, lewatin sungai, belilah mountain bike. Saya lihat ada juga tuh yang pakai Brompton bisa masuk ini celup-celup gitu, bro. Hancur pasti. I see. Di kamera bagus, pulang hancur. Jadi istilahnya mesti tahu apa usage-nya apa, yes. Fungsinya apa. Yes. Alright. Jadi istilahnya tahu fungsinya, kemudian apa lagi? Terus kita mesti tahu lah bahwa kita sepeda untuk olahraga. Jadi ya kayak ada yang naik Brompton tapi dandanannya kayak atlet sepeda. Itu lucu juga tuh. Is that wrong? I don't think it fits. Karena Brompton di Eropa yang pakai orang-orang pakai jas, pakai dasi, mau ke kantor. Oh. Di sini dipakai sepatu cleat lah, semuanya pakai ya semua yang diperlukan sama atlet sepeda. I see. Jadi istilahnya nggak proper akhirnya. Nyeleneh lah gitu. Yeah. Nggak proper. I see. Oke. I see. Tapi istilahnya if it is just for fun, ya apapun juga nggak masalah lah. Nggak masalah. Yang kita perlukan cuman helm untuk safety dan padding. Padding itu di mananya, bro? Padding celana padding untuk melindungi prostat kita. I see. Kalau cowok. Cewek juga. I see, oke. Jadi good quality padding daripada kursinya itu. Jadi celananya itu dalamnya ada seperti kayak ada pampersnya gitu. Ya, jadi kita jalan 75 kilo, 100 kilo itu aman. Kalau enggak gimana? Istilahnya kalau enggak bahaya. Kalau enggak bahaya, satu itu pasti lecet. Dan yang kedua, lama-lama kalau kita nggak pakai celana padding itu bisa berujung kepada prostat atau impoten. Wow, oke teman-teman sekalian, bagi Anda yang sudah goes, bagaimana dengan padding atau pampers Anda gitu istilahnya. Oke. Ya. Nah, tapi sekali lagi, kenapa kok nggak ke gereja dulu baru sepedaan? Ya, kalau gereja dibuka ya gereja aja dulu. Oke, karena sepedanya sore gitu. Karena saya melihat sekarang ada banyak fenomena orang-orang nih, sekarang nih kita lihat nih, bukan cuma orang nggak ke gereja, tapi church online juga viewersnya saya lihat kita pelajari dari berbagai macam gereja yang ada tuh drop drastis gitu. Karena semuanya pada sepedaan semua. So what do you say about this? Mungkin itu two different things ya. Orang pengen sepeda karena pengen imun tubuhnya naik dengan berolahraga, dapat vitamin D dari sinar matahari. So church online kenapa menurun viewersnya menurut saya that's a different thing lagi. Mungkin karena direkam dan diupload, orang mikirnya gini, saya nontonnya nanti aja. Oh. Gitu, nanti siang aja saya ngejar vitamin D dulu gitu. I see. Mungkin seperti itu. Jadi yang nonton live langsung gitu mungkin menurun mungkin karena itu. Jadi bukan karena mau sepedanya, bukan. Ya, tapi lebih kepada saya bisa nonton nanti. Alright. Nah, ngomong-ngomong soal animo juga, otomatis gereja juga harus mau istilahnya berubah. Istilahnya pada waktu kondisi seperti ini apa yang Bro bisa katakan kepada gereja supaya istilahnya kita bukan masalah gereja takut kehilangan pamor, tetapi what to do karena istilahnya sekarang ini saingan kita bukan dengan gereja lain tetapi dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang memang jemaat tidak bisa lagi dibendung dan diberitahu. Harus melakukan sesuatu. So, what do you say? Pernah nggak Bro buat satu analisa di bidang ini pada waktu Bro sekarang melihat pada apa yang saya katakan? Saya percaya banget Kisah Para Rasul 3:21 itu lagi digenapi. Bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Salah satu yang akan dipulihkan adalah gerejanya, tubuh Kristus. Karena pemulihan punya pengertian kembali ke tempat awal. Kembali ke tempat semula. Ya. So dengan adanya kita di rumah-rumah dan lain sebagainya, tanpa kita sadari, hidup kita mulai mirip sama jemaat mula-mula. Wow. Walaupun belum semua.
Ya. Belum sekeren jemaat mula-mula. Tapi tanpa kita sadari, kita mulai seperti itu. Karena survei resmi membuktikan income gereja turun, yes. Betul. Tapi daya memberi orang Kristen tuh naik. How come? Kok bisa? Nah itu dia. Mereka langsung memberi ke end user. Langsung kasih ke pemulung-pemulung, langsung kasih ke panti asuhan. Mereka langsung ke sana tanpa lewatin organisasi yang namanya gereja. So, orang-orang Kristen lebih berfungsi sekarang. Tanpa kita sadari, kita mulai berfungsi jadi imam-imam yang sesungguhnya. Ya. Tanpa ada yang ngajarin dan lain. Saya percaya itu Roh Kudus yang ngajarin kita. Nah, bagaimana seharusnya sikap gereja untuk melihat kondisi seperti ini? Nah, itu dia, kita mesti embrace new things. Yang tadi kita sharing. Ya, banyak dari kita yang nggak mau, pengen konservatif. Pengen terus mempertahankan yang lama. Betul. Padahal Tuhan lagi bikin cara yang baru. Gitu loh. Nah, kalau kita fokusnya pelayanan cari uang, kita benar-benar kayak Yudas, jual Yesus demi duit. Wow. Nah, ini bahaya banget. Wow. Ya, banyak gereja maksain mau kebaktian cuman karena pengen dapat kolekte, dapat pemasukan. Wow. Saya nggak nyalain itu semua karena mungkin ada sistem yang salah yang kita bangun dari awal. Ya, tidak ada support structure yang benar untuk support this ministry. Seperti itu. Mungkin itu yang kita juga kehilangan di dalam gereja. Ya, yang terjadi di Alkitab kan semua tim apostolik mereka bekerja, mereka malah support gereja-gereja yang mereka layani. Nah, itu tadi kepada gereja. Bagaimana dengan kepada jemaatnya? What do you say to the jemaat dalam kondisi seperti sekarang ini, menghadapi hari-hari seperti ini? Well, ya buat jemaat sih banyak banget yang sekarang mulai berfungsi jadi terang dan garam yang sesungguhnya. Ya. Tanpa mereka diajarin, tanpa mereka diingetin, justru mereka di luar berbuat sesuatu yang luar biasa. Banyak banget teman-teman saya yang di gereja kayaknya nobody, tapi sekarang dia malah memperhatikan banyak sekali panti asuhan, dia gather teman-temannya untuk kasih makan driver Gojek misalnya, dan lain sebagainya. Iya, betul. Hal-hal seperti itu yang langsung ke end user, langsung ke orang yang membutuhkan seperti itu. Iya, dan itu adalah bagian daripada melakukan firman Tuhan. Iya. Dan juga being a church. Yes. Bahwa menjadi gereja itu istilahnya di luar tembok gereja bukan karena ada di bawah sebuah sinode atau sebuah organisasi lembaga gereja, tetapi we are the church. Gitu. Yes, exactly. Wow, menarik banget. Oke, good. Oke, let's go to ini getting interesting ini. Tattoo or not tattoo? Tattoo. I kind of know that your answer is tattoo, but tell me why. Tattoo is an art, just like cooking. Ini mungkin banyak teman-teman nggak jauh, bro. Boleh nggak itu jaket dilipat, tarik aja bro. Nah, itu berkelihatan bro. Right. Nah, ini masih ingat nggak tato lu pertama kali itu yang mana? Tato gue yang pertama itu di sini, huruf G kebalik. Kenapa? Apakah salah nato atau gimana? Enggak, pengen aja kebalik. Wah. Jadi ini dia memang G tapi dibalik. Ini memang melawan arus satu orang ini gitu. Anti-mainstream dia nih. Right. Yeah, because that's my daughter's name. Initialnya kan Gabriel namanya. I see. Yeah, so I tattooed her initial. Ya, tapi kan istilahnya lagi-lagi nih. Ya, emang gue nggak suka tato sih. Yeah. Tapi gue juga nggak kalah lah sama lu lah. Okay. How many tattoo do you have in your body? This is full sleeve. Right. My right hand full sleeve. Di sini belum full. Terus ada bagian-bagian lain yang gue nggak perlu kasih tahu. Nah, kalau misalnya ada anak muda nih lihat gini, you not worry that maksudnya mereka cuma ikut-ikutan. Nah itu dia. Tato. Karena sorry bro, gini bro. Ada orang-orang yang juga merasa bahwa gini loh, gue juga pernah dengar orang yang bilang bahwa lu sekarang tato waktu lu muda. Tapi nanti kalau misalnya lu udah tua, kulit lu molor misalnya gitu. Dan gambarnya nggak secantik seperti lu dulu masih kencang gitu. Gimana nih? Well again, tattoo is an art. Ya. Dan itu ada orang, ya yang namanya seni pasti ada yang suka, ada yang enggak. Gue suka warna biru, belum tentu lo suka warna biru. Right. Ya, karena itu fashion. Tato tuh menurut gue fashion banget. Nah, ya kalau udah namanya fashion, ya kita mesti tahu membawa dirinya gimana. Kita nggak mungkin ke kawinan pakai bikini kan? Right. Ya, kita mesti dandan sesuai dengan ya tempat di mana kita akan pergi. Betul. Dan gue nggak akan khotbah mungkin kalau pendetanya nggak suruh, ya nggak akan khotbah dibuka semuanya, nggak akan mungkin. Right. Karena for me it's a fashion.
Ya. Dan yang kita mesti perhatikan adalah apa yang Alkitab katakan soal tattoo, itu aja. What does the Bible say about tattoo? Nothing's wrong. Right. Bukankah kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama nih, memang kita juga nggak bisa lihat bahwa perjanjian lama ini hanya untuk para slave gitu, atau para orang-orang yang masih terikat hukum Taurat gitu. Ada satu ayat dalam firman Tuhan kalau di perjanjian lama itu yang saya ingat adalah tattoo itu adalah salah satu contoh daripada orang-orang yang terikat pada penyembahan kepada satu berhala tertentu atau mungkin tanda bahwa dia juga adalah budak gitu. So what do you say about that? Well, di kitab Imamat itu yang sering dipakai sama orang Kristen. Yes. Jangan merajah tubuhmu. Betul. Kita harus baca semuanya lengkap. Karena kita suka pakai kalimat itu doang. Ayatnya kan yang lengkap, jangan merajah tubuhmu karena orang mati. Nah, Tuhan bicara seperti itu sama orang Israel karena orang Kanaan punya kebiasaan kayak gitu. Kalau mereka lagi duka, mereka mulai merajah tubuh mereka. Dan merajah itu bukan digambar. Merajah dipotong tubuh mereka. Mutilasi. Jadi kalau mereka lagi berduka, jari mereka potong satu. Wow. Bahasa di kitab raja-raja menoreh. Menoreh tuh di perutnya sampai bolong kalau mereka lagi berduka. Wow. Nah, menoreh dipotong sama digambar beda. Right. Beda. Jadi merajah itu bukan tato. Dan itu karena orang berduka, karena adatnya mereka seperti itu. Di Papua beberapa suku masih ada yang seperti itu sampai hari ini. Kalau berduka mereka mulai potong ya anggota tubuh mereka. So, it's not a tattoo. Ya. Oke. Kalau kita baca kitab Wahyu 19, Yesus pahanya ada tulisan. Whatever you wanna call it. Itu mungkin dia cuman pakai celana skinny jeans yang ada printnya, bro. Come on, man. Jesus is also a fashion icon, man. Yeah. Not just you. Yeah. Right. And then? Yeah, Yohanes ngelihat bahwa dia ngelihat Yesus di jubahnya dan pahanya tertulis King of Kings. Right. Jadi Yesus tuh udah gondrong, pahanya ada tulisan keren banget. Iya. Terus. Come on. Terus. So, gue nggak pernah menemukan di Alkitab itu ada ayat yang against sama tattoo. Nggak ada. Nggak ada. Yang against sama tattoo adalah orang-orang yang nggak suka ngelihat orang tatoan. So perbedaan orang yang bertato sama nggak bertato adalah orang yang tatoan nggak pernah peduli orang yang nggak punya tato, kenapa mereka nggak punya tato? Tapi gue heran ya, lihat Billy itu bisa klemis gitu nggak ada tatonya, or maybe I don't know. Ada bagian tubuh yang dia tato juga, gue nggak tahu. Dia sebenarnya suka tato tapi dia takut jarum. That guy, wow, okay. Billy takut jarum. I see, okay. Tapi bukankah ada juga orang yang ngomong nih, bro, istilahnya I have nothing against you. Tapi ada orang yang ngomong mungkin karena dia kepahitan, mungkin karena dia pernah disakiti sehingga dia merasakan nikmatnya sakit kena jarum tato itu. Gimana? What do you say about that? No, banyak orang yang di penjara punya kelakuan behavior seperti itu. Mereka karena sakit ada di penjara segala macam, mereka mulai pakai rotring zaman dulu. Right. Ya, ada paku lah segala macam yang nggak bersih semuanya. Mereka mulai menandakan tubuh mereka dengan rasa sakitnya mereka. Nah, itu mereka beda sama orang yang ditato. Orang ditato benar-benar mesti dikonsepin. Karena kalau dikonsepin, kita puas lihat hasilnya, kita nggak pengen balik. Yang nggak dikonsepin, ditato, biasanya nyolot sampai rumah. Sebentar. Dikonsepin dan dikonsepin ini gue nggak tahu nih. Istilahnya, what do you mean about that? I made my full sleeve here. Itu 1,5 tahun. TikTok sama tato artis, my tattoo artist. TikTok gambarnya nanti gini, nanti 1,5 tahun. Oh, oke. Jadi kayak orang mau ngerancang bangun rumah gitu. Sampai konsepnya bener, and then I did it. 1,5 tahun itu apa karena Jesse rewel atau gimana? Rewel. I'm a little bit rewel. Oke. Gitu, rewel. Oh, ini gini, ini kurang ini segala macam. Sampai 1,5 tahun. Istilahnya harus memang itu satu komitmen, istilahnya gini ya, no point of return kan. Kalau badan kamu ditato, istilahnya sekarang mungkin ada teknologi tato removal, tapi itu mahal banget gitu. Mahal banget. Dan istilahnya pasti kulitnya jadi jelek dan rusak gitu kan.
Nah, ada orang-orang juga yang pernah juga kita baca pada waktu mereka tato nggak ngerti itu tulisan apa, gambarnya apa. Kemudian misalnya nih beberapa artikel yang pernah saya baca, orang-orang bule pergi ke Jepang atau pergi ke China ditato, minta tulisan keren banget bahasa China, ternyata itu kata-kata yang jorok gitu misalnya. So what do you say about that? Nah makanya itu one of the dikonsepin dulu. Kita tahu apa yang kita mau buat di kulit kita. Dikonsepin dulu. Ya jangan gambar iblis tiba-tiba digambar di sini segala macam. Itu kayaknya enggak juga seperti itu. So dikonsepin lah yang benar. Pasti keren. Kayak lu nih kalau ini keren pasti. Wah ini keren. Kanvas gua masih bersih bro. Masih bersih bro. Di leher ditulis Debbie gitu. Gimana nih? Boleh nggak? Boleh nggak? Tato mana yang lu paling demen banget pada yang lu punya? Atau yang enggak, yang unmentioned tadi atau yang udah banyak umum lihat gitu? Yang di sebelah kiri. Gambar apa tuh? Boleh nggak kita lihat? Tulisan sebenarnya. Wow. Ayat favorit Yohanes 15 ayat 13. Wow. Greater love bath no man than this. That a man lay down his life for his friends. John 15:13. Keren men. Ya. Nah ada orang juga yang berkata gini, gue pengen jangkau ke dunia, kepada preman-preman, kepada orang-orang drug addicts, gue tato badan gue deh. So what do you say about that? Karena tato itu fashion, jadi statement kayak gitu tuh nggak pas sebenarnya. Nah ini karena ada orang-orang yang juga seperti ini. Nah nggak pas, statement kayak gitu nggak pas. Jadi gue mau jangkau banci, gue mesti jadi banci gitu. Nggak mungkin lah ya. Iya. Jadi istilahnya nggak perlu ikut-ikutan. Nggak perlu ikut-ikutan. Istilahnya just be you. Yes. Jadi istilahnya kalau gua yang tangan bersih ini mau jangkau preman juga bisa gitu. It's okay. Alright, oke bos. Siap. Oke, saya rasa masih ada 2 lagi pertanyaan yang sangat penting nih yang kita harus bahas. Oke, enough about that tuh nanti kita akan tanya sendiri private chat nanti ya. Alright, bro. Remain single or remarried? Remarried. Nah ini teman-teman sekalian, kenapa saya tanya ini karena sudah menjadi bagi Anda yang udah pernah tahu Pastor Jesse Lantang, dia ini adalah mantan seorang duda. Berapa tahun bro? 16 tahun. 16 tahun. Kenapa waktu itu kok istilahnya bisa menduda selama itu 16 tahun itu kan istilahnya anak lu jadi gede banget gitu. Yeah. Anak lu ada 2 kan? Yeah. Si Angel sama Pangeran. Yeah. So waktu itu mereka pertama kali ini sorry nih, I'm talking about your past. It's okay. It's okay? It's okay. Waktu divorce terjadi mereka umur berapa? Angel umur 6, Pangeran umur 3 tahun. Alright, kita nggak perlu tahu lah maksudnya kenapa harus divorce atau apa, misalnya we don't want to judge people. Tapi kemudian if I may ask you, 16 tahun untuk remain being a single father, I know you for a long time. Gue udah pindah ke Jakarta berarti udah 15 tahun, waktu itu baru tahun pertama lu divorce ya? Ya. Okay, how hard is it to be a divorced man? It was hard. How? Can you explain? People judge me, apalagi church people. Really? Ya, mereka nggak tahu ya kalau pakai sepatu gue tuh istilahnya gimana. Right. Mereka they don't know me, tapi mereka menghakiminya gila-gilaan banget. Kayak misalnya apa? Oh segala macam. What is the one of the meanest thing yang pernah kamu dengar tentang? Ya, karena gue ada tatonya, jadi mereka ngomongnya dikasih bumbu banyak banget. Oh, oke. Oh, he's a tattooed man, he was the bad one. Oke. Pasti karena dia, bla bla bla, dia pasti KDRT di rumah. Gue padahal KDRT loh mas sekarang. Tapi kegemasan dalam rumah tangga. Oke, 16 tahun tuh masa yang masa-masa apa yang menurut yang pernah kamu alami itu yang paling susah being a single father? Raise my kids. How hard is it? It was hard untuk single dad, untuk membesarkan 2 anak ini, nganter mereka sekolah dari pagi ya, 4:30 pagi gue udah bangun. Wow. Untuk bangunin mereka, karena mereka dibangunin susah kan anak-anak. Ya. Yeah. Mandiin mereka. Wow. Mereka BAB, gue harus cebokin mereka. Right. Pasangin baju sekolah, anterin mereka sekolah, and then I went to the office. Siang jemput lagi mereka untuk makan siang sama mereka. Ya. Wow. Took them to rumah, balik ke rumah, and then malam mesti ngerjain PR, temenin mereka. It was hard.
Wow, wow. Karena sekarang ini waktu sekolah online, gue punya jabatan baru, bro. Ya. Principal. Ya. Gitu, kepala sekolah. I feel you. Jadi saya nggak bisa bayangin harus ngajarin anak. I mean like saya bisa ngajarin dia, tapi saya cepet banget ini istilahnya RPM naik gitu loh istilahnya. Yeah. So how did you have all the patience? 16 tahun tuh bukan masa yang singkat gitu loh. Gue percaya Tuhan sih yang ngasih semua kesabaran dan lain sebagainya. Karena I love my kids so much. Gue sayang banget sama mereka berdua. So gue pengen lihat mereka itu tumbuh sebagai anak-anak yang normal dan sehat. Ya, jiwa dan mental mereka. Seperti itu. Kan orang akan gampang banget untuk menghakimi anak-anak kamu. Bukan cuma kamu aja. Judge your children bahwa hati-hati tuh dengan anak-anak itu tuh. Mereka dari broken family. So what do you say about that? Gue selalu ngajarin anak-anak gue bahwa we're not broken family, we are unique family. Wow. So jangan pernah taruh kata broken di kepala kalian. Karena kita unik. Right. Tapi ada juga orang-orang yang benar-benar maksudnya product of divorce. Dan hidup mereka itu benar-benar jadi istilahnya apa ya? Maaf nih, bukan cacat, bukan disable. Tetapi mereka just defected gitu loh. So what do you say about all this? Gue gak nyalain mereka, tapi yang gue lakukan adalah gue gak pernah jelek-jelekin dan my ex juga gak pernah jelek-jelekin me ke anak-anak. Kita kerjasama di situ. Ya, so saya gak pernah ngomongin, gue gak pernah ngomongin jelek soal ibunya mereka ke mereka. Ya. Sama sekali, gak pernah sekalipun istilahnya lihat tuh mama kamu. Ya. Papa kamu gitu. Daging sih pengen bikin gitu. Daging gue tuh pengen ngomong gitu. Tapi setiap gue lihat muka mereka yang innocent, gue nggak pengen mereka tuh jadi rusak mental mereka. So gue selalu ngomong sama mereka, she's your mom, she's not druggist, she's not criminal. Ya, respect her. Wow. Period. Wow. Wow. Praise the Lord. Kemudian akhirnya 16 tahun itu selesai. Jadi istilahnya kamu sekarang udah S3. Being a single father. Terus kemudian, so what happened? Kenapa tiba-tiba, maksudnya mungkin bukan tiba-tiba kali ya. So now you are married. What do people say again about you? They judge me again. They judge you again. Jadwal-jadwal kebaktian dibatalin semua gitu. Banyak. Lihat foto gue. Oke. Unfollower ada 500-an kalau nggak salah. Really? Wow. Iya. Tell me about ini, Ingrid. Yeah. Ingrid, she is lovely. Wow. She's heaven sent. Dia dikirim sama Tuhan untuk duda yang sudah 16 tahun. Wow. Ya, dia 11 tahun lebih muda. So, she's energetic. Dan yang paling penting dia bisa lari sama-sama gue. Wow. Ya. Apakah ada adjustment yang dia istilahnya, mungkin bukan adjustment ya, ada nggak dia kaget pada waktu masuk dalam kehidupan kamu, yang mana mungkin tiba-tiba dia under spotlight dan kemudian dijudge orang, jadi istri orang yang istilahnya udah pernah cerai gitu. Dia kaget nggak kan hal itu? Dia cuman kaget lihat kelakuan orang gereja aja. Wow. Yang bukan ngejudge dia tapi ngejudge gue. Gitu loh, itu yang dia kaget. But so far she's fine. Alright, sekarang udah berapa tahun nih kalian menikah nih? 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun? Ya. Wow. Cepet ya? Amazing. Yeah. Time flies ya. Dan kemudian bagaimana hubungan antara Ingrid dengan Angel dan Pangeran? Very good. Tell me about it. Very good. Ya anak-anak rely on her. Anak-anak suka banyak tanya sama dia dan jadi teman ngobrol. Apakah anak-anak kamu panggil dia mom or what? No. Enggak, panggil apa? Tante Ingrid. Oh, oke. Kenapa enggak panggil mom? Gue kasih kebebasan buat anak-anak tuh panggil Ingrid apa aja. So, mereka lebih nyaman manggil Ingrid tuh Tante Ingrid. So, apakah Ingrid nggak pernah menuntut call me mom dong? No. Enggak juga? No. So, what do you say to people yang lagi nonton pada waktu mereka misalnya pernah terjebak dalam masa ini
mereka memaksakan diri harus panggil gua papa atau papi atau daddy, padahal istilahnya mungkin ini adalah remarried atau mami atau mama gitu, gimana? Iya, buat pemirsa yang lagi nonton, jangan suka memaksakan kehendak sama anak-anak. Karena yang kita mesti paksakan buat anak-anak kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Bukan kehendak orang tua yang itu sebenarnya nggak penting. Ya, remarried suruh manggil mama baru apa mama segala macam itu nggak penting. Buat gue itu nggak penting banget gitu. Yang penting anak-anak nih mentally mereka sehat, jiwa mereka sehat, dan terlebih lagi spiritual mereka juga sehat. Of course. Ya. Wow, oke. Amazing. Dan tentunya being 11 years old younger than you, dia pasti juga pengen punya anak lagi dong. Oh iya. Are you guys planning to? Oh iya. Wow. Dan sekarang Pangeran, anak kamu yang kedua umur berapa? Pangeran sekarang 19. Wow. Keren bro. Angel udah sarjana. 20 berapa sudah? 22. Ya. Wow, amazing. Looking forward bro. Oh iya. Looking forward. Ya. Mantap. Oke, last question. Ini waktu kita tinggal sedikit nih. Kenapa pilih rock music gitu? Well, semua orang punya punya keistimewaan. Karena itu dicatat di Yohanes 4 ayat 23. Ya. Ya, Bapa mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kata rohnya, R-nya huruf kecil. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu artinya adalah identitas. Ya. Jadi bukan bahasa roh. Terus bahasa roh salah? Enggak salah. Silakan berbahasa roh. Ya. Tapi Bapa di surga nggak cari itu. Bapa di surga mencari penyembah yang menyembah Dia lewat identitas. Nah, Dia kasih identitas ke banyak orang, ciptaannya banyak. Ada yang jazz di dalamnya, ada yang pop di dalamnya, ada yang rock kayak gue. I see. Ya, cuman masalahnya yang rocker gini suka nggak diterima di gereja. Iya. So you are being judged all the way. All the time. Istilahnya apakah lu yang salah atau kita nih yang salah nih? Not you guys. Berarti yang salah? No. Terus gimana? Pandangannya gimana nih supaya kita semua orang istilahnya bisa akuran nih? Nah, itu yang tadi awal kita bahas. Kita nih lack of discipleship. Kita nih kekurangan pemuritan. Makanya kita nggak ngerti ayat. Kita pakai ayat untuk kepentingan kita. Kita pakai ayat untuk nyerang orang lain. Kita pakai ayat untuk make more money. Dan lain sebagainya. Kita pakai ayat untuk propaganda. Oke? So, ini yang disebut dengan lack of discipleship. Padahal Bapa di surga nggak seperti itu. Ya. Pencipta musik aja kayak rocker kok, Yesus gayanya gondrong, ada. So, what's wrong with that? Ya, pakai tadi tulisan itu yang kita belum tahu tato atau bukan tato itu. Nah, setan kan kerjanya twisted kan, diputar balik. Nah, dan seringkali kita kasih surat kuasa buat setan. Oh, musik rock punya setan, itu kita kasih kuasa. Kasih surat kuasa sama setan untuk setan berkuasa atas musik rock. I see. It is not. So, apakah ada kemungkinan juga ada orang-orang yang berkata istilahnya, tapi kan bisa juga ditunggangin gitu? Ya itu setan selalu tunggangin. Setan selalu tunggangin. Dan yes, ada beberapa penonton konser rock yang gue punya semua datanya. Ya. Yeah. Karena I read about it, I studied about it. That's right. Ya, I read about all their lyrics. Jadi you name it, all the bands I can answer. Wow. Ya. So, yes, ada beberapa penonton musik konser rock yang bunuh diri, tapi itu bisa dihitung jari. Dan banyak orang pukul rata langsung. I see. Ya, pukul rata. Wah, lihat tuh bunuh diri, bla bla bla. Itu karena setan, bla 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 bla. Belum lagi ditambah dengan musik-musik rock biasanya, istilahnya diawalin dengan misalnya pemain musiknya kecanduan narkoba. Is that so? Ya, ada, dan itu pribadinya. Yang kita dengar kan musiknya. Yang salah adalah kalau kita mulai mengidolakan penyanyinya. Itu yang salah. Dengerin musiknya, dengerin cara main gitarnya Eddie Van Halen, nothing's wrong with that. Yeah. That's a awesome techniques yang dia mainin. Ya, denger drumnya Mike Portnoy gitu. Itu keren banget tekniknya. I see. Jangan diikutin Mike Portnoy-nya. Sehingga anak-anak muda yang mereka istilahnya nggak punya pengalaman ngikutin totally gaya hidupnya. Gaya hidupnya. I see, oke. Eddie Van Halen cukup ikutin teknik main gitarnya, jangan ikutin dia 4 bungkus sehari rokoknya. I see. Nah, itu jangan diikutin. Ya. Right, amazing.
Well anyway bro, thank you banget. Ini kita waktu kita udah habis dan kita sangat diberkati banget. Saya percaya teman-teman yang lagi menyaksikan juga saya berdoa biarlah diberkati juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Jesse. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau tutup dan kita mau percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dengan cara apapun juga. Yuk kita berdoa bagi pemirsa yang dari rumah, apapun yang menjadi kerinduan hati daripada saudara, apapun yang menjadi pergumulan daripada saudara. Hari ini firman Tuhan ditabur pada kehidupanmu dan bahkan apa yang tadi disampaikan melalui bincang-bincang ini. Kami percaya, Tuhan kami berdoa biarlah Engkau lawat, biarlah melalui apa yang kami berikan pada malam ini boleh menjadi satu pembelajaran tentang kehidupan. Kami perlu Engkau Bapa, lebih daripada sebelumnya. Kami tahu bahwa dunia lagi sakit, tetapi kami tahu bahwa Engkau sedang berdaulat, Engkau sedang meriset ulang, Engkau menata ulang daripada kehidupan gerejamu, anak-anakmu dan bahkan seluruh penjuru muka bumi. Tuhan, kami berdoa berkati setiap daripada jemaatmu, apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka, biarlah Engkau yang mencukupinya. Dan malam ini, firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau terima Bapak Ibu sekalian, berkat di dalam nama Bapa, melalui Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus-Nya, yang sudah menjaga dan memelihara kehidupan saudara. Sampai Dia menjemput kita di awan-awan, sampai kita melihat kemuliaan-Nya, sampai nama Bapa di surga dipermuliakan, sampai hidup saudara dan saya berbuah lebat dan bahkan boleh memuridkan orang lain dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Bapa, berkati Pastor Jesse, seluruh kehidupannya, istrinya, anak-anaknya, bisnisnya, pelayanannya, apapun yang dia udah persembahkan untuk kerajaan-Mu. Bapa, kami tahu bahwa Engkau sudah memelihara kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, apabila engkau sudah diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami yang ada di Storehouse, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause as you give me strength, nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause as you give me strength, nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tuhan Yesus memberkati.